Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Yasmira Madasari Saragi SMH dengan materi perkuliahan Legal Opini dan Legal Audit. Bapak Ibu jangan lupa nanti absensi tetap 3 hari ya, jangka waktunya dimulai dari hari ini dengan 3 hari ke depan. Tuliskan nama lengkap dan NPM di kolom komentar video YouTube saya. Tolong nanti di like dan subscribe ya Bapak Ibu ya. Nah, kita minggu lalu UTS, 2 minggu yang lalu UTS, kemudian kita ada perkuliahan ya, dan ini saya lanjutkan lagi. Untuk UTS Bapak Ibu sudah saya terima semua ya, dan sudah direkap oleh Komting. Nah, kali ini kita membahas mengenai lingkup due diligence dalam penanganan perkara ya. Due diligence itu legal audit ya Bapak Ibu ya, sebagai suatu pendekatan ya Bapak Ibu. Silakan lihat bahan materi yang sudah saya share ke Komting ya. Nah, ini yang pertama, due diligence ini terkait rencana transaksi dan tindakan hukum perseroan. Ini lebih, legal audit ini lebih kepada pendekatan banyak perdata ya dibanding pidana. Jadi terkait apa? Terkait pendirian badan usaha, terkait pelaksanaan kegiatan usaha, lalu terkait dengan tindakan korporasi. Yang keempat terkait dengan transaksi yang akan dilakukan. Nah, ini yang perlu di audit, legal audit ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada yang kedua, yang B, due diligence terkait masalah hukum. Apa itu? Yang pertama masalah perdata ya. Terkait apa? Amicable settlement. Kemudian tentang litigasi ya. Litigasi ini terbagi dari arbitrase dan pengadilan. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau berperkara di litigasi atau pengadilan. Mereka maunya perkara di luar pengadilan melalui jalur arbitrase. Dengan alasan apa? Lebih rahasia, lebih cepat, dan biayanya ringan gitu ya. Terkenalnya begitu. Tapi kalau untuk arbitrase Bapak Ibu harus sebelumnya memiliki kontrak atau perjanjian yang di dalamnya memuat klausul bahwa ketika terjadi permasalahan akan diproses secara arbitrase atau dua pengadilan di luar litigasi. Kemudian yang kedua ada namanya perkara pidana. Perkara pidana ini yaitu pidana ringan dengan syarat-syarat tertentu ya sebelum terbit SPDP. Apa kepanjangan SPDP? Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Itu dibuat oleh pihak kepolisian ya. SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kemudian Bapak Ibu, lingkup due diligence ini dalam penanganan perkara ini sebagai suatu pendekatan ya. Selain tadi yang saya sampaikan, standar-standar dari due diligence ini di Indonesia, standar bakunya ada prosedur due diligence tersedia untuk pasar modal ya. Ada sebagaimana keputusan dari HKHPM nomor 01/HKHPM/2005 khusus untuk objek uji tuntas ya. Pasar modal berlaku peraturan Bapepam ya. Kemudian sekedar pengetahuan ya tambahan, di Amerika dikenal berlakunya standar 10B5 yang berlaku untuk penawaran efek ya. Oke. Ini beda telahan dan pendapat hukum ya dengan kajian atau penelitian hukum. Kita lihat penelitian normatif. Ini penelitian normatif terbagi dari beberapa. Ada namanya historical approach, ada namanya comparative approach, ada yang namanya conceptual approach. Ya, atau bahasa Indonesianya penelitian normatif ini terbagi beberapa, ada 3. Yang pertama sejarah ya, pendekatan melalui sejarah. Yang kedua pendekatan melalui perbandingan. Yang ketiga pendekatan melalui konseptual ya, atau konsep, pendekatan konsep ya. Telahan atau pendapat hukum ada beberapa, yaitu regulatory approach atau pendekatan secara undang-undang atau pengaturan ya. Kemudian ada namanya case approach, yaitu pendekatan kasus ya. Jadi tinggal Bapak Ibu ini pilih yang mana? Pilih yang penelitian normatif atau yang telaah atau pendapat hukum ya. Biasanya mahasiswa lebih suka penelitian normatif karena berdasarkan library research, tidak perlu ada lokasi penelitian, tidak perlu ada wawancara, kemudian tidak perlu adanya data-data yang diminta, hanya berdasarkan
bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier ya, dan lain sebagainya itu. Tapi tetap melalui library research ya. Jadi mahasiswa nggak repot, apalagi waktu COVID-19 Bapak Ibu, waktu marak-maraknya COVID ya, itu banyak sekali mahasiswa yang penelitiannya tentu normatif kan, nggak bisa empiris ke lapangan karena jaga jarak ya, semua orang pakai masker ya. Jadi penelitian normatif itu marak Bapak Ibu ya, karena penelitian empiris jadi sangat sedikit ya mau perusahaan ataupun instansi ataupun organisasi yang menerima orang-orang tua wawancara atau meneliti di tempat mereka ya. Kemudian sifat telahan dan pendapat hukum, dia ada berapa ya jenisnya, yaitu tertulis, kemudian ada dibuat ahli hukum atau lawyer, lalu berisi analisa dan pendapat hukum terhadap sebuah permasalahan, kemudian tidak mengikat ya, boleh diikuti dan tidak diikuti juga nggak apa-apa ya, jadi boleh diikuti boleh tidak ya. Kemudian berbasis riset ya, dan pengumpulan data yang akurat, jadi harus ada penelitian, lalu ada data-datanya ya, lalu bersifat argumentatif, kemudian jujur dan tidak memuat kepentingan sesaat atau tidak layak, atau namanya purpose ya. Kemudian lugas, tegas, sistematis, dan mudah untuk dipahami. Jadi udah banyak-banyak kita buat telahan dan pendapat hukum, kemudian kita buatnya ngejelimet itu ya bahasa Jawanya ya. Alhasil apa? Tidak mudah dipahami oleh klien, nggak bisa dia membacanya juga, sama aja, sama-sama ya. Jadi tidak efektif ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf ada suara suara kereta ya. Saya lagi di rumah makan kafe di tempat kakak saya, karena hari ini adalah tahlilan ketiga untuk meninggalnya ibunda saya. Mohon doanya Bapak Ibu agar ibunda saya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilepaskan dari siksa kubur dan diterima amal ibadahnya ya, dan bahagia di sana. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya.